Pecatur Rusia Andrei Sipenko berhasil menempati peringkat ketiga Piala Dunia Catur tahun 2025 setelah menaklukkan pecatur Uzbekistan Nodirbek Yakuboev dengan skor 2-0. Dengan hasil ini, maka Andrei Sipenko dipastikan akan berlaga pada turnamen kandidat tahun depan. Hasil ini juga menyelamatkan wajah catur Rusia. Pada kesempatan ini, kita akan melihat game kedua ketika Esipenko menaklukkan Yakuboev hanya dalam 26 langkah. Permainan pada awalnya dimulai dengan kuda F3, pembukaan reti, pembukaan yang dapat bertransposisi menjadi pembukaan lain. Esipenko merespon dengan D5, lalu G3, persiapan fianchetto. Kuda F6, gajah fianchetto. Kemudian Esipenko mendorong E6. Langkah ini membuat gajah petak terangnya untuk sementara pasif dan belum bisa keluar. Selanjutnya, Yakuboev rokade amankan raja. Esipenko keluarkan gajah E7 bersiap untuk rokade. Lalu, Yakuboev mendobrak dengan C4. Seperti kita ketahui bahwa di game pertama, Yakuboev kalah. Oleh karena itu, di game kedua, Yakuboev wajib untuk menang. Maka Yakuboev memilih untuk memainkan langkah-langkah agresif. Di posisi ini, Esipenko kemudian amankan raja. Setelah D3, pion C5, lalu kuda ke petak E5. Yakuboev yang butuh kemenangan membawa kudanya menduduki petak outpost, sehingga untuk sementara perwira-perwira hitam belum berani untuk keluar. Di sini, Esipenko mendorong pion A6, lalu mentri menekan pion. Setelah itu, gajah serang kuda. Yakuboev kemudian memperkuat kudanya dengan pion F4. Direspon dengan mentri C7, gajah siap untuk hantam kuda. Di posisi ini, Yakuboev menukar pion center. Setelah pion makan pion, Yakuboev membuat langkah tidak akurat. Dia mengambil pion dengan gajah fianchettonya. Tentu saja, gajah fianchetto adalah hal yang sangat penting. Dan Esipenko mengambil gajah fianchetto dengan kuda. Setelah mentri makan kuda, maka pertahanan Yakuboev menjadi banyak lubang. Dengan hilangnya gajah fianchetto, pertahanan Raja Putih akan mudah untuk ditembus. Di posisi ini, Andrei Esipenko mendorong pion B5, menawarkan benteng gratis. Apabila mentri makan benteng, maka gajah akan serang mentri. Mentri harus ke petak A7. Setelah itu, kuda kembali akan serang mentri. Kuda harus makan kuda, kemudian mentri makan kuda. Hitam akan mengancam skakmat. Gajah fianchetto putih telah hilang. Kalaupun di sini putih mencoba untuk mendorong pion E4, mencoba untuk mencegah terjadinya skakmat, hitam punya balasan gajah B8. Mentri putih tewas dan tidak berdaya. Maka dari itu, Yakuboev tidak boleh mengambil benteng. Di sini, dia coba tarik mundur kudanya ke petak F3, menjaga baris pertahanan. Tapi kemudian, gajah fianchetto. Mentri menghindar ke petak F5, lalu kuda dikembangkan. Yakuboev yang butuh kemenangan dengan agresif mendorong pion E4, direspon dengan C4, membuka diagonal petak gelap. Maka dari itu, Yakuboev mencegah dengan gajah E3. Kemudian, Esipenko membawa kudanya masuk ke petak C5. Apabila pion makan pion, maka kuda makan pion. Menurut Engine, hitam sangat unggul. Dan apabila D4, maka kuda juga makan pion. Kembali lagi, hitam berada pada posisi yang begitu unggul. Maka dari itu, di posisi ini, Yakuboev terlebih dahulu menyerang gajah. Setelah gajah mundur ke petak E7, pion makan pion.
Esipenko mengambil pion. Kemudian kuda serang pion. Di posisi ini, Esipenko menempatkan kudanya di petak B3. Ancaman pada pion sekaligus melindungi pion C4. Yakuboev yang sangat butuh kemenangan mendobrak dengan H4, coba untuk membuka sayap raja, tapi Esipenko dengan tenang aktifkan benteng A ke petak D8. Lalu benteng ke petak B1. Di posisi ini, Esipenko mengadu gajah. Gajah makan gajah, menteri makan gajah, skak. Setelah raja lari ke petak H2, menteri E3. Esipenko memainkan sebuah langkah menteri yang begitu misterius. Di posisi ini, Yakuboev sepertinya tidak curiga dengan rencana Esipenko. Dia kemudian mendorong pion G4, memberikan dobrakan tambahan pada sayap raja. Namun di posisi ini, Andrei Esipenko kembali memainkan langkah diam. Silakan pause sejenak dan temukan langkah brilian dari Andrei Esipenko. Kalau kalian berhasil menemukan langkah kuda C1, maka selamat. Inilah langkah itu. Membuka tekanan benteng pada kuda. Di posisi ini, Yakuboev melawan dengan benteng makan kuda, tapi kemudian benteng makan kuda, skak. Apabila kuda makan benteng, maka menteri E2. Setelah raja lari kemanapun itu, maka menteri melancarkan skakman. Maka dari itu, raja lari ke petak G3, tapi Esipenko mengunci dengan menteri C2. Sampai pada posisi ini, Nodirbek Yakuboev akhirnya menyerah. Apabila permainan dilanjutkan misalnya dengan H5, membuka ruang pelarian bagi raja, maka hitam punya balasan gajah makan kuda. Tentu saja apabila benteng makan gajah, maka menteri H2, dan ini adalah skakmat. Apabila benteng C ke petak E1 coba untuk serang menteri, maka menteri G2, kembali skak, raja lari, menteri H2 skak, setelah raja G5, pion H6, dan skakmat. Sebuah permainan yang sangat menarik dari Andrei Esipenko. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Salam Gens Punasumus.